Pancasila menjadi dasar negara dan juga kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan tentunya untuk memperingati hari lahir Pancasila tepatnya pada tanggal 1 Juni, kita harus terus untuk mengingatkan, terlebih lagi kepada generasi mendatang, kita patut untuk terus mensosialisasikan seperti apa kekuatan dari dasar negara ini mampu untuk terus menyatukan masyarakat Indonesia. Dan tentunya kita kali ini masih dalam pembahasan tersebut dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Mbak Sri Agustina. Oke Mbak Ci, tadi kan saya sempat sampaikan kalau dahulu mungkin kita punya namanya P4 gitu ya Mbak ya, penataran P4. Kemudian berjalan ada namanya PPKN, kemudian PKN. Nah, kalau untuk saat ini menurut Mbak Ci, formula apa yang kita butuhkan tentunya agar tetap Pancasila bisa menjadi pedoman hidup? Ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau P4 dulu itu memang waktu mau kuliah, kemudian ada mau jadi CPNS ya kan, dan di sekolah itu ada pola-polanya, ada pola 20 jam, ada pola 100 jam, jadi itu berhari-hari ya. Ini pemahaman supaya benar-benar Pancasila dari sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima keadilan sosial ya, itu melekat di masyarakat Indonesia dalam keseharian, jadi sudah menjadi kebiasaan. Nah, berangsur-angsur mulai menghilang, walaupun ada pelajaran ya sebelumnya di sekolah, terakhir udah dilebur dia menjadi bukan lagi Pancasila atau PPKM atau PSBB gitu ya. Nah, ini yang perlu dikembalikan lagi ya, mengingat globalisasi dan degradasi dari moral itu sangat kencang ya, jadi harus dikembalikan. Ini juga pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI kita. Nah, makanya menurut pandangan saya, Pancasila harus tetap ada di kurikulum pelajaran mulai dari tingkat dasar SD sampai perguruan tinggi. Ini penting sekali sebagai dasar, apalagi dia sebagai pedoman hidup dan pedoman bangsa negara Indonesia. Ya, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia sudah menjadi kewajiban kita juga untuk mengetahui dan juga mengamalkannya. Nah, tapi Mbak, tentunya tadi sudah disampaikan ada globalisasi. Ini menjadi salah satu tantangan tentunya. Dan kemudian juga era digitalisasi. Semakin banyak hal yang sebenarnya kita tahu, informasi yang juga bisa menjadi manfaat bagi kita, tetapi tentunya filter atau menyaring informasi itu tetap dilakukan agar tentunya kita mengetahui seperti apa dasar-dasar negara kita. Nah, tapi selain daripada itu, menurut Mbak Ci, apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, terutama generasi muda? Ya, tentunya. Selain tadi ya, dasar tentang pemahaman Pancasila dan juga pengaplikasiannya di masyarakat, karena ini penting, makin banyak kita rongrongan untuk mengubah dasar negara. Ini terbukti dengan banyaknya teroris, kemudian radikal, tindakan radikal, dan kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara Pancasila ini menjadi dasar yang lain dia gunakan. Padahal ini sudah sangat sempurna, bahkan beberapa negara lain pun ingin meniru tapi tidak bisa. Karena Pancasila ini juga dari dulu ya, dari zaman Majapahit itu sudah ada. Kemudian oleh presiden kita pertama Bung Karno, kemudian dirangkai menjadi sila kelima ini ya, dari 1 sampai kelima, yang menjelang kemerdekaan RI, akhirnya tanggal 1 Juni tahun 1945 itu dilahirkanlah Pancasila, dan ini menjadi pedoman bangsa ini untuk menapak kehidupan. Dan sampai sekarang itu harus tetap dijaga. Dan ini ya mungkin teknisnya ya ke anak-anak muda bisa dikondisikan dengan keadaan sekarang ya. Seperti apa, jadi implikasinya lebih ke kebiasaan sehari-hari sehingga pemahaman Pancasila tetap ada dan tetap digunakan. Ya, tentunya ini yang perlu untuk terus ditegakkan, terutama oleh pemerintah yang memiliki tanggung jawab lebih. Namun sejauh ini dari pandangan Mbak Ci sendiri, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya agar masyarakat semakin yakin, semakin kuat, semakin memahami pedoman dasar negaranya? Ya,
kalau untuk pemerintah memang harus berupaya terus ya, harus juga tadi ya mulai kembali dimasukkan ada di dalam kurikulum ya, khusus untuk Pancasila ini, penghayatannya atau implikasi ke masyarakatnya. Kemudian juga yang perlu diingat untuk terus menjaga agar tidak ada paham-paham lain yang akan meracuni atau mengubah dari Pancasila. Kita semua sudah sepakat bahwa pedoman negara kita, dasar negara kita adalah tetap Pancasila pastinya. Tentunya itu menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, tapi seluruh instansi dan juga kita sebagai masyarakat. Nah, lalu seperti apa solusi yang ditawarkan oleh Mbak Ci tentunya agar kita terus bisa untuk menguatkan dasar negara kita ini, yaitu Pancasila? Ya, kembali lagi bahwa karena ini penting ya, pedoman untuk bagaimana sih kita hidup menapak di negeri ini dengan berpedoman. Karena setiap orang hidup pasti punya pedoman. Dan Pancasila ini sudah sangat mumpuni semua tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, keadilan, kepedulian, itu sudah ada semua. Pentingnya dalam setiap kegiatan atau istilahnya seleksi, dimasukkanlah nilai-nilai Pancasila ini sehingga itu melekat terus ya di masyarakat, di setiap individu. Kemudian juga tadi dikembalikan lagi agar dia masuk ke dalam kurikulum sekolah. Kita selalu ingat ya, kalau di sekolah itu kan akan selalu melekat ya. Nah, ini diharapkan tetap ada dan menjadi kebiasaan dan keseharian dari masyarakat Indonesia. Wah, tentunya kita berharap kita sebagai masyarakat Indonesia tidak hanya memahami teori-teorinya saja, menghafal 5 sila saja, tetapi kita bisa memahami, kemudian kita juga bisa untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih Mbak Ci. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kita kali ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas ada trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.